Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube ini di ruang edukasi perubahan iklim dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Ya, kita ketemu lagi, masih sama, kita akan bicara persoalan perubahan iklim dan apa kaitannya dengan hak asasi manusia. Namun, sebelum kita masuk pada pembahasan inti bagaimana kehidupan manusia di era perubahan iklim, saya akan menyampaikan beberapa video pengantar terlebih dahulu, hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim itu sendiri. Namun saya akan disclaimer terlebih dahulu kalau saya bukan ahli klimatologi, saya juga bukan ahli meteorologi atau ahli bidang keilmuan kebumian atau geografi, sehingga beberapa pembahasan menyangkut perubahan iklim saya hanya akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya diketahui secara umum. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas satu kondisi yang saya yakin di 5 tahun terakhir itu kita semua merasakan. Di 5 tahun terakhir kita banyak mengeluhkan kondisi ini yang tanpa kita sadari sebenarnya ini adalah sinyal dari iklim, sinyal dari alam bahwa memang terjadi sesuatu yang berakibat pada kondisi alam kita atau kondisi iklim kita. Ya, bener banget ya. Ternyata belakangan, terkhusus di 5 tahun terakhir, kita sedang ada di dalam kondisi yang rasanya panas ekstrim. Kira-kira kenapa ya terjadi kondisi yang kita sebut dengan panas ekstrim itu? Nah, ternyata kondisi yang kita rasakan itu benar-benar terjadi. Ini hasil survei atau hasil penelitian yang kemudian dirilis oleh WMO, World Meteorological Organization, di tahun 2025 di bulan Januari. Memang WMO mengonfirmasi bahwa di tahun 2024 itu adalah tahun terpanas dalam kurun waktu puluhan tahun. Jadi kalau teman-teman khususnya di tahun 2024 ya, ini kan tahun 2025 belum berakhir. Jadi memang belum ada survei untuk mengukur apakah 2025 menjadi tahun terpanas. Jadi kita pakai press release terakhir, survei terakhir yang dilakukan oleh WMO di tahun 2024 itu adalah tahun terpanas yang direkam, yang berhasil didokumentasikan oleh WMO dalam beberapa puluh tahun. Oke, ini juga hasil survei ya untuk mendukung data yang tadi, bahwa ternyata sejak tahun 1850 hingga di tahun 2024 kita lihat grafik yang ditunjukkan di bagian ini, grafik yang ditunjukkan itu sejak tahun 2020 terjadi peningkatan suhu panas secara signifikan di dunia ya. Jadi memang kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh kita di Indonesia, tapi juga dirasakan oleh orang-orang atau individu-individu di wilayah lain di dunia. Memang sejak tahun 2020 kalau kita lihat di bagian akhir dari grafik itu memang meningkat secara signifikan, secara drastis peningkatan suhu panas yang dirasakan oleh bumi dan berakibat pada kita ya sebagai manusia yang merasakan itu. Teman-teman, jadi kondisi yang kita rasakan tadi, panas ekstrim yang terjadi, itu disebut dengan pemanasan global atau sering kita dengar dengan istilah itu global warming. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? IPCC, kemudian di dalam UNFCCC itu didefinisikan secara umum itu sebagai peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi dalam jangka panjang secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas manusia melalui peningkatan emisi gas rumah kaca serta menimbulkan dampak sistemik pada iklim global.
Nah, demikian definisi yang disampaikan oleh IPCC dan di dalam UNFCCC. Kalau kita lihat dari definisi ini, ada beberapa hal yang kita bisa garis bawahi untuk kemudian kita memahami apa itu pemanasan global atau global warming. Yang pertama adalah terjadi peningkatan suhu di bumi. Yang kedua adalah peningkatan itu secara signifikan. Yang ketiga adalah peningkatan terjadi dikarenakan aktivitas manusia yang sudah tidak terkendali. Yang keempat adalah global warming atau pemanasan global ini itu menimbulkan dampak sistemik pada iklim global. Nah, jadi pemanasan global ini sekali lagi tidak hanya dirasakan kita di Indonesia, tapi dirasakan secara global oleh orang-orang di dunia. Nah, apakah ini sesuatu yang sifatnya alamiah? Kalau kita lihat ada kata emisi gas rumah kaca. Ini kita bisa lihat di gambar yang saya sajikan di dalam slide ini. Sebenarnya ini maha baiknya Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk bumi untuk dihuni oleh manusia itu dengan penciptaan yang sempurna untuk manusia tinggali. Nah, atmosfer bumi ini sebenarnya secara alami mengandung gas rumah kaca. Ini yang diilustrasikan, ada bumi, kemudian di luarnya ada kaca. Ini terbentuk dari uap air, karbon dioksida, metana, ozon, dan nitrooksida. Sebenarnya zat-zat ini adalah tujuannya untuk menghangatkan manusia. Jadi memberikan kehangatan bagi semua ekosistem yang hidup di dalam bumi. Kemudian bumi bisa sangat layak untuk ditinggali oleh ekosistem apapun di dalamnya. Tapi kemudian selimut bumi ini semakin menebal dikarenakan aktivitas manusia yang semakin tidak terkendali, semakin masif sehingga terjadi penumpukan gas-gas ini atau pelepasan emisi ini ke atmosfer dan menebal. Yang tadinya selimut bumi itu memberikan kehangatan manusia, tapi kalau selimutnya ditumpuk semakin banyak, bukan kehangatan lagi yang akan didapatkan oleh manusia, tetapi rasa panas itu. Jadi kalau ada yang menyadari bahwa bumi semakin panas dikarenakan matahari memanas, itu keliru. Yang memanas sebenarnya bukan matahari, tetapi pelepasan emisi ke atmosfer itu yang sudah tidak terkendali dan menumpuk di sana. Dari penjelasan singkat bagaimana pembentukan atmosfer bumi yang alamiah itu, kita tentu saja akan bertanya, aktivitas manusia mana atau aktivitas seperti apa yang kemudian menghasilkan peningkatan emisi gas rumah kaca sehingga pemanasan global itu terjadi dan dirasakan. Ini ada satu survei yang didokumentasikan oleh Rhodium Group, sebuah lembaga riset independen di Tiongkok. Di dalam hasil survei ini mereka mencantumkan setidaknya ada 6 sektor yang memberikan dampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Dan yang paling besar menyumbang peningkatan emisi itu ada pada sektor industri. Sektor yang berkaitan dengan produksi minyak dan gas dan beragam industri. Ini seiring dengan terjadinya globalisasi, peningkatan industri itu semakin terjadi dan tidak ditunjang dengan kebijakan yang pro terhadap lingkungan, pro terhadap alam, sehingga dampaknya adalah semakin meningkatnya pelepasan zat ke atmosfer. Yang kedua, terbesar menyumbang peningkatan emisi itu pada electricity atau energi listrik, baik dengan penggunaan batu bara yang luar biasa, kemudian gas-gas alami dan minyak-minyak. Yang ketiga di 19% itu terlihat dari sektor agriculture, pertanian, penggunaan lahan dan hilangnya lahan itu berganti menjadi peternakan. Jadi kotoran-kotoran
yang dihasilkan oleh ternak-ternak itu berubah menjadi zat metana yang dilepaskan ke atmosfer. 16% ada transport, semakin banyaknya jalan yang dibuat, kemudian penambahan armada-armada transportasi seperti kapal, penerbangan, dan lain segala macam. 7% itu ada pada sektor buildings, di mana yang terbesar itu adalah residensial, hutan, yang tadinya hutan berubah menjadi perumahan, pemukiman, atau berubah menjadi pusat-pusat perbelanjaan, dan kemudian berubah menjadi gedung-gedung yang tinggi. Ini juga menyumbang 7% peningkatan emisi. Jadi teman-teman sekalian, seiring dengan perkembangan zaman, kita memasuki yang sering sekali kita dengar dengan istilah masuk pada era globalisasi, terus kemudian sejarah pada terjadinya revolusi industri di beberapa negara maju. Perkembangan pada sektor-sektor ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa hindari, tapi kemudian kita bisa untuk kendalikan melalui kebijakan-kebijakan di tiap negara, kebijakan yang kemudian digagas oleh organisasi internasional untuk perkembangan sektor-sektor ini itu menjadi pro lingkungan, menjadi pro terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Jadi tidak semata peduli terhadap aspek bisnis, kemudian menghilangkan konteks-konteks lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan, dan konteks terhadap perlindungan hak asasi manusia. Kalau kita lihat di survei berikutnya yang juga dikeluarkan oleh World Resource Institute mengenai perkembangan dari 6 sektor tadi. Kalau kita lihat, ini memang ada beberapa sektor yang sifatnya fluktuatif, terutama pada land use itu juga pernah menurun secara drastis kemudian naik bertahap. Tapi yang menarik adalah dua sumber utama dari penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, yaitu pada aspek industri dan energi tadi, energi listrik, itu selalu mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 1990. Lalu apa hubungan antara pemanasan global dan perubahan iklim? Nah, IPCC pada analysis reportnya di tahun 2021 menyampaikan bahwa perubahan iklim itu termasuk juga dengan pemanasan global, itu disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, sehingga terjadi peningkatan secara signifikan terhadap pola cuaca. Oke, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa ternyata pemanasan global itu merupakan pendorong utama terjadinya perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini itu adalah salah satu dari akibat terjadinya pemanasan global. Nah, video nanti saya akan membahas ini. Saya akan lebih banyak membahas tentang perubahan iklim, bagaimana dampaknya bagi manusia, dan bagaimana kebijakan di dalam konteks hukum internasional dalam menangani ini. Karena tanpa upaya pengendalian emisi gas rumah kaca, ini perubahan iklim global akan semakin parah dan berdampak luas pada sistem kehidupan manusia dan lingkungan. Jadi memang dampak dari perubahan iklim ini tidak hanya bicara pada curah hujan yang semakin banyak atau kemudian kemarau yang berkepanjangan, tapi lebih luas dari itu atau lebih panjang dari itu. Dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim itu pada kehidupan manusia, pada hilangnya hak-hak dasar manusia. Demikian diskusi kita berkaitan dengan apa itu pemanasan global, kenapa kita belakangan merasakan panas yang ekstrim, dan apa hubungannya dengan perubahan iklim dan kehidupan manusia ke depan.